Selamat sore rekan-rekan semuanya dalam Komisi Perempuan Sofia GKT Siloam Rokok Jambi. Sore ini kita tidak bisa bersekutu lagi seperti biasanya, tetapi kita bisa belajar dari firman Tuhan tentang anak Allah. Kalau kita ngomong soal anak Allah, apa urusannya dengan kita? Sebagai ibu-ibu, sebagai saudari-saudari, sebagai perempuan-perempuan, apa urusannya dengan kita anak Allah? Istilah anak bisa berarti macam-macam. Bisa berarti anak angkat, anak pungut, anak tangga, anak bukit, anak kapal. Di dalam Lukas 3 ayat 38, di dalam silsilah, setelah nama-nama tercantum, kemudian paling awal adalah Adam. Dan setelah Adam dikasih koma, anak Allah. Nah, siapa itu anak Allah? Apakah Adam? Dalam Perjanjian Lama dituliskan banyak anak Allah adalah Israel. Dalam Keluaran 4 ayat 22, Israel, anakku yang sulung. Jadi Israel diakui oleh Yahweh bahwa dia adalah anaknya yang sulung. Dalam Hosea 1 ayat 11 dikatakan, waktu Israel masih muda, kukasihi dia, dari Mesir kupanggil anakku. Israel kembali disebut sebagai anak dari Allah. Pada waktu Raja Daud bertahta, 2 Samuel 7 ayat 14 dikatakan, aku akan menjadi bapaknya, ia akan menjadi anak. Israel menjadi anak Allah. Tujuannya apa? Untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Israel harus memamerkan Yahweh, memberitakan Yahweh kepada orang lain, kepada bangsa-bangsa sekitarnya, kepada semua orang. Tapi ternyata Israel tidak memberitakan. Bahkan Israel terpecah. Bahkan Israel menyembah berhala sampai dibuang ke Babel. Sampai selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kemudian kalau Israel anak Allah dan kemudian gagal, apa urusannya dengan kita? Ternyata yang kedua, anak Allah adalah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14-nya dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Siapa dia? Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Lukas 1 ayat 35 dikatakan kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang kau lahirkan itu kudus. Siapa dia? Anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, waktu Yesus Kristus dibaptis, dalam Markus 1 ayat 11, ada suara dari langit mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bahkan Petrus mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias. Dikatakan Matius 16 ayat 16, engkaulah Mesias, anak Allah. Roma 1 ayat 4 dikatakan, ia adalah anak Allah yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus yang mengatakan, siapa itu anak Allah? Pertama Israel. Kemudian Israel tidak mampu, kemudian masuk ke dalam anak Allah, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman, yaitu Allah yang mengosongkan diri menjadi manusia. Dialah anak Allah, Yesus Kristus. Oh, terus apa urusannya dengan kita? Anak Allah yang ketiga adalah kita. Ibu-ibu, saudari-saudari semua dari Komisi Perempuan adalah anak Allah. Loh lah kok bisa? Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya, orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, diadop menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh kita semua dipimpin oleh Roh Allah, maka kita adalah anak Allah. Galatia 3:26 dikatakan apa? Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus.
Siapa itu anak Allah? Kita semuanya. Berdasarkan apa? Kalau kita percaya, berserah, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita satu-satunya. Apakah ibu-ibu, saudari-saudari, Komisi Perempuan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu satu-satunya? Kalau engkau menerima, engkau adalah anak-anak Allah. Amin. Lakukanlah tugas sebagai anak-anak Allah. Ikut perintah orang tua kita, yaitu Allah. Ikut perintah Allah, ikut perintah pemimpin kita. Jangan melakukan larangan-larangannya, lakukan perintah-perintahnya. Maka kita berfungsi sebagai anak Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Aleichem Beshem Yeshua Amasiah. Selamat sore.